yang seharusnya kita mulai itu jam 9 ya. Langsung saja kita akan buka ya Ayah dan Bunda ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan salam sekali lagi ya Ayah dan Bunda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, yang terhormat Ibu Nur Asyah selaku pemateri parenting hari ini. Apakah sudah hadir? Sudah ya Ibu, alhamdulillah. Yang terhormat Kepala Sekolah PGTK AIS, Miss Noor Barani. Miss Rani, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Nurul. Nah, yang terhormat Dewan Guru dan juga Ayah dan Bunda sekalian. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara kegiatan pagi ini. Tak lupa juga kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya dalam menyampaikan, membimbing, dan juga mengajarkan syariat Islam kepada seluruh umatnya, dan hingga kini kita bisa terus mengamalkannya. Semoga kita sebagai umat Islam selalu istiqomah dan mempelajari syariat Islam serta menjadi sebuah perantara kita untuk dipertemukan bersama-sama di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa kami ucapkan kepada Ayah dan Bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan parenting pagi ini. Baik Ayah dan Bunda, pada kesempatan ini saya mewakili panitia untuk memandu acara hingga selesai. Sebelumnya saya akan bacakan dulu rangkaian acara kita pagi ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan. Yang kedua yaitu ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga ada sambutan. Yang keempat ada pemaparan materi. Yang kelima ada sesi tanya jawab. Yang keenam yaitu doa dan penutup. Baik Ayah dan Bunda, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh guru kita yaitu Miss Dina Novita. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillah. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini hari Sabtu tanggal berapa Miss Nurul? 19 Miss. 19 ya, Masya Allah. Tanggal 19 Maret tahun 2022 yang mana insya Allah hari ini kita akan mengadakan parenting dan sebelumnya kita akan baca lagi bahwa temanya tentang persiapan Ananda untuk menghadapi puasa ya, Miss Rani ya. Begitu ya, Miss Nurul. Mempersiapkan Ananda belajar untuk puasa. Ya, mempersiapkan Ananda belajar bulan puasa bulan Ramadan. Ya, baik. Sebelumnya saya akan membacakan surah Al-Baqarah
Surah Al-Baqarah adalah surah yang kedua. Dan ayatnya adalah ayat 183 sampai 184. Jika ayah bunda, teman-teman ingin menyimak, boleh dibuka Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari berpuasa. Yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberikan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullah, ayah bunda, teman-teman guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah Miss Dino atas pembacaan tilawahnya. Semoga bacaan tilawah tersebut memudahkan kita untuk ke acara selanjutnya ya, ayah dan bunda. Dan juga semoga acaranya juga semakin berkah ya ayah dan bunda. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah PGTK An-Nahl, yaitu Miss Noor Barani. Kepadanya kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Miss Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Waalaikumsalam terdengar? warahmatullahi wabarakatuh. Terjelas Miss Rani.
Waalaikumsalam. Ya, baik. Alhamdulillah. Karena tadi saya tidak mendengar jawaban salam saya, khawatirnya suara saya tidak terdengar. Baik, Alhamdulillah. Ayah, Bunda, semuanya apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang kami sama-sama hormati Bunda Asia. Saya biasanya manggil Umi ya. Selamat datang Bunda di acara parenting kami. Terima kasih atas kesediaan waktunya ya untuk berbagi atau share ilmu di kami di pagi hari ini. Masya Allah ya, padahal Bunda kemarin sedang diuji sakit ya Bun. Alhamdulillah, semoga sekarang sudah sehat ya Bun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kemudian yang sama-sama kami hormati juga Ketua PSC dari PGTK Anhal Islamic School, Bunda Atta. Selamat datang Bunda. Saya belum lihat mana Bundanya. Iya, Ada, insya Allah sudah ada ya Bun. Oke, baik. Alhamdulillah juga kepada semua Korlas dan juga para orang tua dan juga teman-teman dari sekolah lain yang bergabung di kegiatan parenting hari ini, serta kepada semua dewan guru yang sama-sama dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada semuanya. Alhamdulillah ya, Allah masih memberikan kita kenikmatan waktu luang, waktu yang insya Allah kita isi dengan kebermanfaatan karena bisa hadir di kegiatan menuntut ilmu yang fungsinya nanti bisa kita aplikasikan kepada putra-putri kita tercinta di rumah. Karena kita sama-sama tahu ya ayah bunda, kegiatan parenting adalah kegiatan yang memang program yang harus ada dan wajib diikuti oleh orang tua. Kenapa? Agar kita bisa sejalan dalam pola asuh pendidikan anak-anak baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, dan alhamdulillahnya semoga Allah juga memanjangkan umur kita, meridhoi, mengizinkan kita sampai kepada bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari. Nah, mudah-mudahan bukan hanya kita sendiri nih, bunda-bunda semua yang hadir di sini untuk mempersiapkan bagaimana menyambut Ramadan, mempersiapkan menu berbuka, menu sahur gitu. Tapi kita juga tidak lupa ya mempersiapkan anak-anak di rumah, apalagi anak-anak yang masih kecil. Bagaimana caranya mengenalkan puasa, bagaimana caranya mengajak mereka agar kuat untuk berpuasa, tentu dengan cara-cara yang menyenangkan bagi mereka. Tidak ada paksaan, tidak ada marah-marah, tidak ada tandukan gitu ya. Nah, insya Allah hari ini Bunda Asia akan sharing ilmunya kepada kita bagaimana agar kita sebagai orang tua, karena kita juga guru adalah orang tua di sekolah gitu ya, akan sama-sama akan sama-sama mendampingi putra-putri kita dalam menghadapi atau menjalankan ibadah puasa yang tinggal hitungan hari. Baik, mungkin itu saja bunda-bunda semua yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah meridhoi kegiatan kita di pagi hari ini, melancarkan segala sesuatunya, terutama sinyal internet ya, karena memang kita Masya Allah silaturahminya masih dilakukan melalui daring gitu. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakannya secara online. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang nanti disampaikan oleh Bunda Asia bermanfaat dan pahalanya mengalir untuk kita semua. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Misrani atas sambutannya. Baiklah ayah dan bunda, selanjutnya ke acara inti ya, yaitu pemaparan materi dari Bunda Nur Asia. Oke, assalamualaikum bunda. Namanya tulis. Alhamdulillah. Baik ayah dan bunda. Bunda Nur Asia sudah ada ya di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Insya Allah akan memberikan atau sharing ilmunya ya Bunda ya. Iya, insya Allah. Baik, sebelumnya mau saya bacakan dulu beberapa tentang CV-nya ya Bunda ya.
Kamu semua Dulu katanya. Oke, nama lengkapnya Bunda Nur Asiah. Nah, biasanya kita panggilnya Bunda Asiah. Betul, Bunda? Oke, jadi Bunda Asiah ini aktivitas sehari-harinya ayah dan bunda yaitu mengajar. Betul, Bunda? Ya, betul. Ya, ada beberapa pengalaman juga, yaitu beliau adalah ketua yayasan Nurul Sholawat. Nah, Nurul Sholawat sama seperti nama saya, Nurul, Bunda. Cahaya ya, cahaya. Iya, cahaya. Alhamdulillah. Selanjutnya juga Ketua MT Nurul Sholawat, Kepala Sekolah PAUD Nurul Sholawat, juga membina beberapa MT di wilayah Bojongkulur ya Bunda ya, Masya Allah. Nah, Bojongkulur Ciangsana dan Kecamatan Gunung Putri, Masya Allah. Juga penyuluh agama Kecamatan Gunung Putri, khusus wilayah Desa Bojongkulur sampai sekarang ya Bun ya. Nah, kemudian juga pernah mengisi program acara Cafe Tausiah Stasiun TV swasta dari tahun 2013 sampai 2016, juga mengisi acara Klub Dai Muda Stasiun TV swasta, kemudian pernah pengurus Simpa Udi Kecamatan Gunung Putri, juga membina MT di beberapa perusahaan dan lembaga swasta, pendamping proses produk halal MUI, membina kajian ibu dan remaja di beberapa sekolah, juga memandu sharing woman life setiap malam Sabtu. Motonya Bunda Asiah ini, hidup adalah perjuangan, la taqnatu mirahmatillah. Nah, Masya Allah. Baik, itu ada beberapa CV tentang Bunda Asiah. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bunda Asiah. Semoga kita diberi kemudahan untuk meresap ilmu yang akan di-sharing oleh Bunda Asiah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bunda Asiah, padanya kami persahkan. Baik, terima kasih Miss Nurul. Barakallah. Ya, Pak Yaki Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini alhamdulillah berkat izin Allah kita masih diberikan nikmat sehat iman dan Islam, sehingga bisa bertemu dengan bunda-bunda semua yang hadir pada hari ini. Semoga ini adalah menjadi salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak lepas karena rahmatnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa keberkahan untuk kita semua, keluarga kita, dan tentunya keluarga besar dari Sekolah Anhal Playgroup dan TK. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan untuk Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang terus mengikuti sunnahnya, berusaha untuk ikhtiar, berusaha untuk istiqomah di jalannya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang dirahmati Allah SWT, tentunya yang pertama salam hormat saya untuk Bunda Misrani yang Masya Allah pertemuan dengan beliau membawa hikmah yang sangat luar biasa untuk saya tentunya. Masya Allah. Ya, sangat sedikit sekali pertemuan kita, hanya 3 hari 3 malam ya, Masya Allah. Tapi membawa dampak yang luar biasa untuk sharing-sharingnya kita semua. Mudah-mudahan ilmu dari beliau ini bisa kita curinya dalam positif, ya bisa kita terapkan sehari-hari. Yang bersyukurlah bunda-bunda bisa bertemu dengan Miss Rani ya setiap hari. Boleh digangguin terus Miss Raninya ya, di korek ilmunya yang Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan beliau selalu sehat walafiat, menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan keberkahan oleh Allah. Juga bunda-bunda serta pengurus dari sekolah An-Nahl yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya kepada seluruh para guru dan staf, juga wali murid dan korlas di sekolah An-Nahl. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan serta ilmu yang bermanfaat ketika bunda-bunda menitipkan anandanya dididik di sekolah An-Nahl. Insya Allah tidak salah pilih ya, mudah-mudahan ini sekolah yang berpotensi sangat baik untuk anak-anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya minta bantuan Miss Nurul mungkin nanti untuk membuka slide yang dari saya ya.
Pertama, alhamdulillah sepertinya sudah diperkenalkan sama Miss Nurul tadi tentang jati diri saya. Sebenarnya saya nggak mau diungkap seluruhnya ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah perkenalan, kalau tidak kenal maka tak sayang, kata Miss Rani. Mudah-mudahan ini pertemuan atau perkenalan singkat ini membawa semakin kuat ukhuwah Islamiyah kita ya. Insya Allah bertemu kembali di waktu yang akan datang ya. Sama-sama terus. Baik, silakan Miss Nurul, boleh dibuka slide pertamanya ya. Jadi nggak saya perkenalkan lagi siapa saya. Tapi memang di sini saya dipanggil Baik, Bunda. Bunda Asyah aja cukup. Yang pertama, tema yang disampaikan, yang diminta oleh Miss Rani adalah tentang mempersiapkan, ini nyontek dulu, mempersiapkan anak belajar puasa. Masya Allah. Karena yang minta Miss Rani adalah kepala sekolah TK di An-Nahl ya, tentunya berkenaan dengan anak-anak usia dini gitu ya. Jadi subhanallah, momen terbaik menurut saya adalah saat kita mengajarkan anak-anak untuk mempersiapkan diri berpuasa, adalah saat ini tepat ya, menjelang Ramadan. Jadi tepat banget supaya anak-anak itu nggak merasa bersendiri. Sendiri di sini, diajarkan untuk berpuasa, bukannya puasa yang bersama-sama. Misalkan kita mulai mengajarkan anak-anak kita adalah saat puasanya di puasa sunnah, Senin Kemis atau Yaumul Bid atau mungkin puasa Daud. Sepertinya tidak ada motivasi yang menguatkan ibaratnya. Tapi ketika kita berusaha untuk memperkenalkan dan mempersiapkan serta mengajarkan anak-anak kita untuk berpuasa, start momen pertamanya adalah di bulan Ramadan, tepat banget ya Bu ya, tepat sekali. Boleh Miss, saya belum lihat slide-nya ya. Pertama, jadi sebentar ya Bun. Oke. Jadi sambil deh. Pertama, kita tahu bahwa berpuasa di bulan Ramadan adalah termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga. Nah, ini juga bisa diungkapkan ke anak-anak kita atau anak-anak didik kita bahwa puasa di bulan Ramadan termasuk adalah rukun Islam yang ketiga. Jadi boleh diinfokan ya, karena ini banyak juga guru-guru TK, PAUD di An-Nahl bisa sambil bermain, bisa sambil bernyanyi, atau mungkin bisa sampai diperagakan dengan gerakan-gerakan bahwa disebutkan rukun Islam ada berapa gitu ya. Jadi bisa sambil, pertama adalah syahadat, dua dan sebagainya, termasuk yang ketiga. Next ya Miss Nurul, adalah yang ketiga, rukun Islam yang ketiga adalah wajib bagi seorang muslimin dan muslimat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Next Miss. Tadi sudah dibacakan sama Bunda Nova ya kalau tidak salah. Oke, yang berikutnya di slide yang selanjutnya ada di surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat ke-183 tadi sudah kita dengarkan kalam Allah yang dibacakan Bunda, bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita merasa diri kita orang yang beriman, kita akan tergerak bahwa diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Nah, ini salah satu kenapa kita mempersiapkan anak-anak kita untuk puasa, ya, belajar berpuasa. Ini rekomendasinya. Ya, rekomendasi surat atau ayat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara mutawatir, bahwa ini adalah perintah dari Allah dan wajib kita laksanakan. Agar kenapa? Agar kita itu bisa menemukan yang namanya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa itu kan kata saya sangat luas banget ya. Takwa itu adalah selain hanya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kita tahu takwa itu adalah secara kontinu dan dimanapun berada tanpa memilih waktu dan tempat. Takwa itu di mana aja, dalam kondisi seperti apa aja. Jadi hal perintah yang wajib Allah perintahkan, kita akan ikut. Ibaratnya seperti sami'na wa ata'na. Jadi kita dengar, kita simak, kemudian kita ikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Next, Miss Nurul. Bunda-bunda yang dirahmati Allah SWT. Nah, di sini dari makna artinya dari surat Al-Baqarah ayat 183
bahwa di sini ada dua bahasa nih, dua arti, ada dua makna. Saya ringkas di sini ya, dalam bahasa Arab puasa jadi diambil dari kata saum atau siam yang artinya menahan. Insya Allah udah paham semua bunda-bunda ya. Jadi artinya kita menahan. Dan yang kedua maknanya adalah dalam bahasa istilah puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nah, di sini saya kasih note tuh di bawah patuh gitu ya. Kalimat patuh itu adalah takwa ya, Bun. Nah, di sini adalah bahwa Allah memerintahkan atau mengajarkan kepada kita tentang puasa itu adalah salah satu mendidik jiwa kita. Nah, salah satunya adalah untuk mendidik jiwa kita. Supaya apa? Didikan dalam berpuasa ini adalah lebih kepada kesabaran. Jadi sabar saat menahan emosi, kemudian sabar saat menjalankan ibadah, kemudian bersabar saat menahan lapar dan haus, kemudian bersabar ketika kita untuk tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang membawa kemudorotan. Apa maksudnya? Karena bergunjing itu adalah hal yang sangat sulit sekali terhindari. Ya, sangat sulit. Ya, walaupun kita berusaha untuk tidak mau menggunjing, tapi setidaknya kita mendengar orang menggunjing. Nah, ini bisa kepancing nih. Makanya puasa ini, dengan berpuasa Allah itu mendidik jiwa kita agar ada dalam kesabaran. Hal apapun kuncinya adalah kesabaran. Nah, Masya Allah, sabar ini nggak berbatas ya. Jadi kalau ditanya sampai mana batas sabar, nggak ada batasnya sabar itu. Inti dari sini adalah kita menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Karena berbicara atau berguncing aja bisa membatalkan puasa kita, menggugurkan maksudnya. Pahala kita enggak ada jadinya. Naudzubillah semua, naudzubillah. Next, Miss Nurul. Oke. Baik, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh diklik lagi, di atasnya belum muncul ya. Di sini, nah oke. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa kita ibu ini adalah salah satu anugerah yang sangat besar, yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah kita dilahirkan menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu, karena ibu adalah sebagai madrasah pertama bagi anak-anak kita. Kita ini pendidikan pertama buat anak kita. Kita ini adalah sekolahnya anak-anak kita. Nah, bersyukur karena kita memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Kemudian keistimewaan yang luar biasa lagi untuk ibu adalah ketika kita berdoa tidak ada hijab, ya, tidak ada penolakan istilahnya. Maka jadilah kita ibu yang solehah sehingga kita ketika kita munajat kepada Allah mengharapkan apa-apa untuk keluarga dan anak-anak kita, maka doa kita langsung direct ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewanya luar biasa kita, Bu, sebagai seorang ibu. Jadi nggak ada penghalang. Ibu ucapannya mustajab, ibu ucapannya tajam, ibu doanya langsung mustajab, Masya Allah. Jadi ini yang harus kita manfaatkan dan kita syukuri ketika Allah memberikan kepada diri kita. Ibu adalah madrasah pertama, pembelajaran itu datangnya dari kita. Pertama kali anak-anak. Jadi kalau bisa hal apapun ya Bu yang positif yang kita ajarkan kepada anak kita, pertama kali adalah keluarnya dari kita. Contoh, ketika kita mengajarkan anak kita membaca bismillah, pertama kali kalimat bismillah itu adalah kita yang mengajarkan pertama kali. Bukannya ibu guru, tapi ibu kandung. Ibu sendiri yang mengajarkan. Kalau kita kan jadi ibu guru ya. Jadi kita dulu yang mengajarkan bismillah. Selama anak-anak kita terus mengucapkan kalimat bismillah, ya, itu pahala mengalir terus kepada kita. Tapi ketika pertama kali anak kita bisa mengucapkan kalimat bismillah, kata-kata bismillah dari Bu Nurul atau dari Miss Rani, ya mengalir terusnya untuk ke Miss Rani, ke Miss Nurul, gitu ya. Terus kita mana kebagiannya, Bu? Makanya di dalam kalimat ini adalah ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita yang di rumah. Ajarkan dulu hal ini, selebihnya dari sekolah adalah sebagai pelengkap, menambahi, menguatkan, untuk menguatkan. Tapi yang pertama adalah yang mengajarkan kepada anak-anak kita adalah kita. Jadi kita duluan Bu, kalau bisa ya seperti itu. Supaya apa? Tadi mengalir terus pahala untuk diri kita selama anak kita ini membaca, belajar, kemudian melontarkan atau mengucapkan kata-kata yang thayyib, kata-kata yang baik, yang mendapatkan pertama adalah kita. Alir terus ya. Subhanallah. Apakah ibu guru akan dapat juga? Tetap dapat Bu ya, karena nanti ada pembahasannya di belakang. Kemudian kita nggak usah khawatir Bunda,
Kalau dikatakan bahwa kita adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita, betul. Tetapi di rumah itu kita punya pemimpin. Siapa pemimpin kita? Pemimpin kita adalah suami dan ayah bagi anak-anak kita. Ada kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Tapi laki-laki juga pemimpin untuk seorang istri dan anak-anaknya. Makanya poin di sini, seorang ayah kalau dalam rumah tangga adalah sebagai kepala sekolah. Dan dia harus, nah ini fungsinya ayah ya di rumah. Atau papa di rumah, atau papi, atau apa panggilannya, atau abi ya. Ini fungsinya adalah wajib memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya. Kenapa saya katakan wajib? Karena ayat tadi yang saya sampaikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, suami itu pemimpin, ayah itu pemimpin. Jadi dia yang memimpin kita. Sedangkan kita, pendidikan pertama yang kita berikan kepada anak-anak kita, karena presentasi terbesar kebersamaan kita adalah ibu kepada anak-anak. Nah, ini jadi harus ada kolaborasi antara suami dan istri atau ayah dan ibu di dalam rumah untuk mengatur atau mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bicara di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Kalau kita bicara mendidik, kemudian mengajarkan anak-anak kita yang terbaik di hadapan Allah, insya Allah di makhluk Allah yang lain tidak usah khawatir. Jangan kita merasa terbaik di hadapan manusia tapi tidak baik di hadapan Allah. Naudzubillah, semua naudzubillah, itu hanya sebatas waktu ya. Jadi waktunya berbatas. Tapi kalau terbaik di hadapan Allah, insya Allah nggak usah khawatirkan makhluk Allah yang lain. Jadi harus saling bekerja sama, saling melengkapi antara suami dan istri, ibu dan ayah untuk anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang kita harapkan. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, next boleh dipencet lagi Miss Nurul, akan keluar kalimat Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Nah, jadi kalau kita ingin hal-hal yang baik, Allah pasti tahu, karena niat kita tuh yang tahu kan hanya Allah. Di antara kita nggak ada yang tahu isi hati kita. Sebaik-baik sahabat dan teman terdekat kita tidak akan pernah mengetahui isi hati kita. Hanya Allah lah yang tahu. Untuk itu perlu dibenahi yang namanya satu gumpal yang ada dalam diri kita ini yang akan mempengaruhi seluruhnya. Kalau dia positif, keseluruhan pasti akan positif. Baik, next Miss Nurul. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berkaitan dengan tadi wajibnya seorang suami, seorang ayah, seorang laki-laki menjadi pemimpin. Yang saya bacakan tadi adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, berkaitan dengan ayat ini di surat At-Tahrim ayat 6 yang di sini dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Nah, ini penting banget untuk keseluruhan. Ya, sangat penting dalam membina hidup berkeluarga antara suami istri dan anak-anak kita di dalam rumah tangga sehingga kita bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kenapa saya katakan berkaitan dengan ayat pertama yang saya bacakan, yaitu di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu. Saya nggak akan bahas sampai tuntas, tapi karena ini berkenaan dengan pendidikan anak, mempersiapkan anak untuk berpuasa, jadi hanya saya penggal sedikit, mohon izin dengan bunda-bunda semua, saya akan ambil sebagian ayat ini adalah tentang ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, kemudian dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini kalimat yang akan saya sampaikan, yang akan kita bahas karena kenapa pentingnya seorang pemimpin, suami, ayah, ya, bahwa ketika dia ingin mendidik, ya kita kan harus didik, wajib hukumnya untuk suami. Gitu. Walaupun kita merasa maaf, kembali lagi, mungkin bunda-bunda lebih pintar agamanya dibanding suami, mungkin bunda-bunda lebih mengerti tentang agama dibanding suami, tapi tidak berarti kita harus lebih tinggi dibanding suami kita. Tetap kita adalah bawahan suami kita, ya. Dia adalah pemimpin kita. Makanya seorang suami itu harus tetap belajar. Di sini kita menyadari diri bahwa ketika kita ingin mendidik anak kita, berarti kita harus belajar dulu, gitu ya. Kita harus belajar dulu bagaimana caranya ketika kita menyampaikan anak mengerti. Kemudian bagaimana caranya ketika kita menganjurkan anak memahami. Terus bagaimana caranya ketika kita perintahkan atau nasihati anak menuruti. Jadi kita belajar dulu bagaimana pola.
pola untuk mengajar anak-anak kita supaya bersabar, supaya mengerti, supaya nurut, supaya takwa, supaya sehat dan sebagainya. Jadi perlu yang namanya pendidikan dan belajar. Ada ayat dan bahkan hadis mengatakan bahwa orang yang belajar dan yang mengajarkan lebih tinggi derajatnya. Nah, ini kita ambil, Bu. Jadi untuk ayah, papa, ayah, bunda semuanya, bahwa seorang ayah itu berperan penting dalam keluarga. Maka didiklah diri ayah dulu, orang tua dulu, terutama ayah, ya, terutama bapak, papa atau abi. Didiklah dirimu menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat. Baru setelah itu didiklah istri dan anak-anakmu. Itu kalau didik diri sendiri terus istri dan anak ketinggalan dong gitu ya kalimatnya. Tidak, ini sambil berjalan. Tapi kita berusaha sebagai pemimpin untuk mendidik diri kita agar terhindar dari apa tadi? Terpelihara dari hal-hal yang mudarat. Terpelihara dari api neraka. Jadi kalau seorang ayah, seorang abi sudah bisa menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan salah, dan bisa mendidik dirinya untuk terhindar dari api neraka, insya Allah abi bisa mendidik istri dan anak-anaknya mengarahkan kepada hal yang terhindar dari api neraka. Nah, ini poin besar untuk PR besar untuk abi, untuk ayah ya, agar bisa mengarahkan istri dan anak-anaknya. Kembali lagi, walaupun bunda-bunda maaf mungkin lebih tinggi ilmu agamanya dibanding ayah, kemudian sama-sama sharing. Tadi saya sampaikan di awal bahwa kita harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Tapi bukan berarti untuk mengajarkan suami ya. Jadi sharing dengan suami. Jangan bilang, "Nih saya ajarin, Pak. Saya belajar di An-Nahl, kemarin ada kajian seperti ini, Papa kan belum ngerti. Nih, Mama kasih tahu." Ya, jadi bahasanya harus bahasa yang baik ya. Jadi sharing. Sharing jangan kita mengajarkan. Jadi sharing bahasanya adalah kita saling berbagi ilmu. Ini penting agar terjalin keharmonisan dalam rumah tangga ya. Jadi jagalah dirimu, diri kita dulu, Bu. Berarti kita sebagai orang tua harus belajar kan? Belajar dulu lah kita. Jangan kita menjadi orang tua yang hanya sebatas merintah nasihat. Sedangkan kita nggak mau belajar. Nah, jadi belajar dulu lah kita bahwa sesungguhnya kita ini penting banget mendidik anak-anak untuk mempelajari apa yang harus kita didik. Jagalah dirimu, ya kan, dan keluargamu dari sisa api neraka. Insya Allah kita mengajarkan diri kita untuk bagaimana caranya berpuasa yang baik, berpuasa yang sesuai, kemudian baru mengajarkan dan menyampaikan kepada istri kita dan juga anak-anak kita. Next boleh Miss Nurul. Oke. Baik. Sekarang mendidik diri dan keluarga kita ini tadi saya sampaikan bahwa ayah sangatlah penting peranannya dalam rumah tangga. Ibu pun demikian ya. Ibu pun demikian karena diantara kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban bahwa anak adalah amanah dari Allah. Istri adalah amanah dari Allah dan juga suami amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya berkaitan. Baik bunda-bunda, kita tahu bahwa kita ini tadi saya sampaikan ibu itu perannya sangat besar sekali ya, perannya sangat besar sekali. Ibu diuji dengan berbagai persoalan kehidupan dalam rumah tangga, maka jadilah kita itu sebagai penyejuk hati, qurrata a'yun. Kenapa kita dibilang sebagai penyejuk hati? Bukankah kalimat ini adalah untuk kita mempunyai anak? Tidak ya, kalimat penyejuk hati nanti ada di surat Al-Furqan. Mungkin belum diklik sama Miss Nurul. Kita ini Bu, sebagai seorang ibu itu ujiannya sangat banyak. Banyak sekali ujian dalam kehidupan rumah tangga. Entah dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan lingkungan, dengan sekolah, circle pertemuan kita, pertemanan kita, Masya Allah. Luar biasa, banyak sekali ujian-ujian. Belum batin kita, belum perasaan kita, belum tenaga kita, semua. Ibu diuji dengan berbagai persoalan kehidupan. Tapi kita tetap harus menjadi ibu sejati, ibu yang kuat. Nah, ya, jadi tetap menjadi ibu yang menjadi penyejuk hati untuk anak-anak kita, untuk suami kita. Nah, ibu siap dan sedangkan kita harus siap menerima kekecewaan bila tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan kita. Contoh gambarannya gini, Bun. Sebagai ibu tuh PR sangat banyak, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus terus belajar.
Karena ilmu itu semakin kita belajar, kita merasa semakin bodoh. Oh, saya nggak ngerti ini ya, ternyata oh ada ya. Oh, harus seperti ini ternyata kalau menghadapi anak yang keras kepala. Oh, harus seperti ini ketika menghadapi anak yang lemah lembut, atau oh seperti ini ketika kita menghadapi anak yang malas dan sebagainya. Jadi belajar itu nggak pernah putus ya. Jadi kita pun harus merasa menerima kekecewaan ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita. Sudah kita ajarkan anak kita, sudah kita nasihati anak kita, sudah kita mengajak anak-anak kita, tetapi belum terpenuhi keinginan kita, ini Bu, tidak sesuai dengan ekspektasi, kita harus ikhlas. Makanya dengan berpuasa, Allah mendidik kita dengan mendidik jiwa kita dalam hal kesabaran. Sabar terus belajar, sabar terus menghadapi anak-anak, sabar terus berikhtiar, sabar terus mendidik tanpa ada kalimat putus asa. Makanya moto saya tadi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat luas. Banyak sekali. Jadi kita harus siap ketika menerima kekecewaan. Jangan langsung down ya saat menerima sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kemudian kita langsung nyerah. Tidak. Jangan ada kalimat menyerah. Terus aja berusaha dan berikhtiar karena emang itu ada tugas kita. Karena Allah mengatakan bahwa wa ma khalaqtus samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Bunda, mendidik anak adalah salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik diri kita sendiri adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh dan taat pada suami adalah salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap harus semangat, tidak ada kalimat berputus asa. Dan ibu, Masya Allah, adalah kita berusaha bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, ini berkaitan dengan tadi mendidik lagi. Mendidik dan belajar tidak pernah berhenti. Ya, jadi belajar bagaimana caranya mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Berarti apa yang harus kita pelajari? Bagaimana caranya menjadi ibu yang soleha, sehingga anak-anak mencontoh kita menjadi anak yang soleha. Kemudian kita berusaha menjadi bagaimana caranya supaya anak kita tuh sehat, ya kan? Belajar lagi Bun, bagaimana caranya supaya anak kita itu sehat, kitanya supaya sehat. Apa yang harus kita konsumsi? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana pola hidup kita supaya pola hidup kita menjadi sehat? Nah, ini belajar lagi, ya kan? Belajar tadi tentang agama, belajar tentang ilmu sehat, kemudian bagaimana caranya supaya anak kita mandiri. Belajar lagi dengan kemandirian. Seperti apa sih belajarnya supaya anak kita itu mandiri, tidak selalu bergantungan kepada kita. Apa-apa mama, mau ini mama gitu kan. Mau segala mama, jadi segalanya itu mama. Tapi coba kita melatih anak-anak kita agar dia bisa mandiri. Masya Allah, ini saya yakin guru-guru di anak hal ini bisa mengatur atau mengajarkan motorik halus dan kasar anak-anak, kemudian kemandirian anak-anak ya dalam belajar di sekolah dengan bermain atau bermain sambil belajar. Dengan apa? Dengan cara kemandirian ketika mengambil sesuatu barang permainan, kemudian setelah selesai belajar mungkin ditaruh kembali ke tempat asalnya, itu salah satu kedisiplinan atau belajar kemandirian juga ya Bunda Miss Rani. Mungkin itu diterapkan di sekolah ya, Masya Allah. Dan berikutnya adalah kita sangat berperan dan berusaha bagaimana caranya agar anak-anak kita itu menjadi anak yang taat kepada kita. Nah, ya kan? Gimana caranya supaya anak itu taat sama kita, kepada orang tua? Kalau dikasih tahu dengerin, kalau diperintahkan menurut gitu. Jadi bukan ada yang diperintah dinasihatin menengahi, kalau bahasa Inggrisnya gitu. Kalau nggak salah ya menengahi, bahasa Inggris Jawa maksudnya. Ya diam aja gitu, menengahi diam aja, dan taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah PR, tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia amanah dari Allah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumul akhir. Maka didiklah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang mandiri, anak yang patuh kepada orang tua karena menguntungkan diri kita dan
sebenarnya ya, menguntungkan diri kita dan anak kita sendiri, dan juga taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya juga menguntungkan dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi suami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ini yang seperti saya sampaikan ada dalam surat Al-Furqan ayat 74. Mungkin ini adalah salah satu doa yang nggak pernah lepas kita baca setiap hari, dan ini adalah harapan orang-orang yang beriman. Next ya, oke. Di situ dijelaskan bahwa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sangat baik ya. Doa sangat baik yang dipanjatkan oleh orang-orang dari sebelum menikah, sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu. Jadi ini nggak ada kadaluarsa ya. Jadi doa ini Masya Allah luar biasa. Ini doa tidak hanya untuk laki-laki, yang kalimat artinya adalah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami. Bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi untuk kita. Tadi saya katakan di poin pertama, ibu diuji, jadilah penyejuk hati, yaitu qurrata a'yun. Ketika kita menjadi ibu yang qurrata a'yun, saat anak berkeluh kesah, anak sharing, anak berbicara, kemudian meluangkan unek-uneknya, ketika kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati anak kita, itu akan menenangkan dan menyenangkan hatinya. Nah, inilah fungsi kita sebagai qurrata a'yun. Kemudian anak sebagai qurrata a'yun adalah ketika kita mengajarkan, memerintahkan, menasihati, kemudian dia menurut dan sebagainya, dia adalah sebagai qurrata a'yun, sebagai anak yang menyenangkan hati kita dan penyejuk mata kita. Begitu juga dengan suami. Ketika suami adalah menyenangkan hati kita, maka dia adalah sebagai qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Dia adalah imam yang baik. Dia adalah suami yang baik. Dia adalah suami yang menyejukkan hati istri dan anak-anaknya. Masya Allah, ini peranannya luar biasa antara ibu, ayah, dan anak-anak. Pasti berkaitan dalam lingkaran rumah tangga agar adanya keharmonisan dan pendidikannya itu nyambung, ya, bersinergi. Next, Miss Nurul. Oke. Doa yang selalu mengiring kita sebelum, tadi saya katakan ya, sebelum menikah, sudah berkeluarga, sudah punya anak, kemudian sudah punya cucu ya. Oke, next lagi Miss Nurul. Oke, kita ketemu di pokok pembahasan kita ya. Tadi seremoninya kelamaan ya, mukadimahnya. Baik, mempersiapkan anak belajar puasa. Bagaimana caranya? Nah, ini kayaknya bahasanya ketuker ya. Mohon maaf Miss Rani dan guru-guru. Ini harusnya bagaimana caranya itu kalimatnya di depan. Tapi saya simpulkannya di belakang. Bagaimana caranya mempersiapkan anak belajar puasa? Atau dibalik ya, mempersiapkan anak belajar puasa gimana ya caranya? Jadi kembali lagi bahasa masing-masing ya. Oke, di awal tadi saya sampaikan bahwa momen bulan puasa adalah saat yang sangat tepat ya, ketika kita ingin mengajarkan anak-anak itu berpuasa. Hal-hal yang positif lah yang akan kita sampaikan kepada anak-anak saat kita mengajak atau mempersiapkan anak kita untuk bisa berpuasa nanti di bulan Ramadan, yang puasa ini adalah wajib dilakukan bagi muslim dan muslimah. Oke, pertama, boleh next Miss Nurul, buat puasa Ramadan menjadi pengalaman yang menarik bagi anak-anak. Seperti tadi ya sambutan sambutan kepala sekolah kita, Miss Rani, bahwa yuk ciptakan bagaimana puasa Ramadan anak-anak kita itu menarik, menyenangkan, ya, tidak monoton, tidak membosankan, dan tidak ngapokin malah justru ya. Jadi buat bagaimana suasana puasa di bulan Ramadan itu menarik hati anak-anak kita dan rasanya ingin ketemu lagi di Ramadan gitu ya. Banyak trik-trik supaya anak-anak ini menarik ketika kita ajak berpuasa. Bahwa ternyata berpuasa di bulan Ramadan itu, oh ada sahur ya di malam harinya, dibangun jam sekian. Nah, yang tidak terbiasa bangun untuk sahur, ternyata di bulan Ramadan ada sahur. Jadi bangunin anak-anaknya, maka sahur, gitu dan sebagainya ya. Pokoknya banyak pengalaman yang menarik yang tidak biasa seperti biasa, tapi akhirnya di bulan Ramadan ada kebiasaan baru yang positif. Oke. Yang berikutnya, berikan pemahaman pada anak tentang puasa. Nah, ini penting, Bun. Ketika kita ingin mempersiapkan anak-anak kita atau mengajarkan anak-anak kita untuk berpuasa di bulan Ramadan,
Pertama poin adalah kita harus memberikan pemahaman tentang puasa. Apa sih puasa itu? Bagaimana sih berpuasa? Nah, di sini harus kita menjelaskan nih tentang puasa. Oh, ternyata kalau puasa itu tidak boleh makan dan minum pada jam tertentu dan boleh makan dan minumnya pada saat ini. Nah, jadi kita jelaskan. Kemudian, kenapa sih harus puasa? Ya, karena puasa itu adalah wajib. Nah, dia termasuk rukun dan sebagainya ya, rukun Islam yang ketiga dan sebagainya. Oh, ternyata puasa itu adalah tidak hanya sebatas hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga harus menahan yang namanya emosi. Gak boleh marah-marah. Tadi yang seperti disampaikan Miss Rani ya, jangan ada marahan antara teman-teman dan anak-anak kita, atau kita ke anak-anak kita, atau anak-anak kepada kita, atau kita dengan lingkungan kita, atau istri dengan suami, atau suami dengan istri. Jadi kalimat tidak ada marah-marah di puasa, gitu adalah suatu pelatihan untuk jiwa kita, melatih sabar. Nah, ini penting. Jadi berikan dulu pemahaman tentang puasa kepada anak-anak sehingga dia mengerti. Oh, kalau puasa gini, bangunnya pagi, ya kan? Kemudian makannya dibatasi, gitu. Nah, yang ketiga adalah berikan contoh. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin memberikan pembelajaran kepada anak kita, poin yang pertama yang sangat penting adalah kita jadikan model diri kita. Nah, jadikan dulu diri kita itu model untuk anak-anak kita. Kalau kita mempersiapkan anak dan mengajarkan anak kita untuk berpuasa, kalau kitanya tidak menjadi model sebagai orang tua yang juga berpuasa, gimana mau ditiru? Sedangkan anak itu sangat mudah meniru. Nah, jadi jadikanlah kita itu model untuk anak kita. Ketika kita ingin menjadikan anak kita itu soleh, solehkanlah diri kita dulu. Kita ingin anak kita menjadi solehah, maka solehahkanlah diri kita dulu. Kemudian kita ingin mengajarkan anak kita berpuasa, maka contohkanlah kita berpuasa dan sebagainya ya. Jadi jangan contohkan berpuasa itu identik dengan lemes, males gitu ya, dan bawahnya tidur terus. Walaupun dalam berpuasa tidur adalah ibadah, tapi jangan dijadikan topeng, jangan jadikan alasan bahwa tidurnya orang puasa itu berpahala. Betul, tapi jangan entar-entar tidur. Jangan terus-terusan tidur. Jadi ini harus dihilangkan. Kalau bisa berikan contoh bahwa puasa itu tetap dalam kondisi yang energi, ya, sehat, energi, tidak berlemas-lemasan, gitu, dan tidak bermalas-malasan. Oke, kenalkan puasa melalui bantuan alat media, buku cerita, dan lain-lain. Ini fungsinya Ibu Guru, Miss Nurul, dan teman-teman yang lain, Miss Rani. Udah jago deh pokoknya ya, kalau Miss Rani mah. Jadi perkenalkan anak-anak kita untuk bunda-bunda di rumah. Kan suka dapat ya majalah dari sekolah itu kan, ada majalah bulanan Bun, suka dikasih pulang ke rumah ya kalau udah selesai kan pembelajarannya. Nah, boleh itu disampaikan ke anak-anak. Bacakan cerita tentang sejarah-sejarah Islam, kemudian sejarah-sejarah anak-anak dan sebagainya, kemudian mungkin dengan hal yang lain. Jadi puasa itu diisi dengan hal-hal yang membawa motivasi anak menjadi bergairah, menyenangkan gitu. Jadi nggak membawa tadi lemes dan kayaknya males gitu. Jadi coba bagaimana caranya supaya anak-anak itu siap dengan berpuasa, tetap energik, tetap kondisinya tuh happy, gitu ya. Kemudian libatkan anak-anak dalam berbagai kegiatan positif selama Ramadan. Nah, ini yang saya katakan bahwa yuk bikin Ramadan adalah menjadi suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Di sini bulan Ramadan, bulannya Allah. Bulan Ramadan itu Syahrul Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan amal, bulan yang penuh dengan kesempatan melakukan suatu aktivitas yang baik ya, yang Allah lipat gandakan, maka libatkan anak-anak dalam kegiatan positif. Contohnya, kan banyak tuh setiap hari hampir dimanapun berada orang memberikan takjil, ajak anak kita, yuk, walaupun kita cuma menyiapkan 10 misalkan, 10 takjil ya, ajak anak-anak kita dia yang beri, entah di jalan, entah ngantar ke masjid, entah ngantar di sekolah, atau entah berbagi, kasih anak kita libatkan. Kemudian ketika dia kita bersedekah dan sebagainya, libatkan anak-anak pokoknya dalam kegiatan yang positif.
entah diajak sholat tarawih dan sebagainya ya. Jadi dia tahu bahwa di bulan Ramadan itu penuh dengan aktivitas, penuh kegiatan-kegiatan positif yang tidak bisa kita abaikan. Nah, itu jadi anak-anak bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang positif di saat bulan Ramadan, dan dia mengandung hikmah yang banyak. Jadi menerima hikmah yang sangat banyak untuk diri dia, menyenangkan jiwanya, dan kemudian tidak membosankan untuknya. Boleh next Miss Nurul? Oke, maaf ya, di sini saya kasih gambar. Jadi ini sudah terdesain soalnya. Baik, bukan untuk mengumbar kemesraan ya Bunda, mohon maaf. Alasan kenapa kita harus melatih anak beribadah sejak kecil. Nah, ini rekomendasinya adalah masih di surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187 Bunda. Nah, nanti Bunda-bunda boleh baca di rumah ya, kemudian terjemahannya juga dibaca. Jadi ini kesempatan kita di bulan Ramadan itu untuk bertilawah, karena Rasulullah setiap Ramadan itu setoran surat kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi setoran terus, khatam Quran terus. Masya Allah, ini kesempatan kita ya, bulan tilawah. Ya walaupun tilawah itu tidak mesti harus nunggu Ramadan, tilawah setiap hari, tetapi di bulan Ramadan beda sekali nuansanya, beda sekali maknanya, lebih hikmat dan Masya Allah luar biasa. Jadi di bulan Ramadan, ya kita lihat di surat Al-Baqarah 183, 184, bahkan sampai 187. Ya. Tadi 183 dan 184 sudah dibahas sama Bunda, sudah dibacakan ya sama Bunda Novi kalau nggak salah ya. Nah, di sini karena saking wajibnya Bunda, puasa di bulan Ramadan itu Allah memberikan rukhsah. Rukhsah itu apa sih? Rukhsah itu adalah ringanan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memang belum sanggup, tapi tetap ganjarannya adalah balasannya maksudnya harus tetap dibayar, qadha Ramadan. Harus tetap dibayar. Itu hitungannya hutang ya Bunda. Jadi ketika orang sakit boleh berbuka kalau memang nggak sanggup. Tapi nanti ketika sehat langsung bayar ya qadha Ramadannya. Jadi nggak ada yang tidak diqadha untuk puasa Ramadan. Begitu juga ketika kita safar. Safar itu maksudnya dalam perjalanan. Kalau kita nggak sanggup sedang berpuasa di bulan Ramadan, boleh buka, tapi hitung. Nanti sampai batas berapa dia membatalkan puasanya, bayar. Bahkan, Masya Allah, ketika belum sempat bayar, kemudian sudah meninggal dunia, tetap bayar qadha Ramadan dan fidyah. Nah, ini betapa wajibnya puasa di bulan Ramadan, ditekankan di ayat 183 bahkan sampai 187. Nanti boleh dilihat di 186 bahwa wajib. Oke, boleh next Miss Nurul, ada 3 poin di bawah ya. Hadis mengatakan bahwa wajibnya orang berpuasa dari orang tidur sampai dia bangun. Kemudian dari anak kecil sampai dia balik. Gitu. Nanti kita akan tanya bagaimana sih sejak kapan ya, usia kapan dia harus berpuasa gitu, dan wajibnya berpuasa. Kemudian dari orang gila sampai sadar, ini harus puasa Bunda. Ini hadisnya adalah riwayat Ahmad dan Abu Daud dan dihasankan oleh Al-Albani. Jadi sampai segitunya gitu ya, sampai benar-benar wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, tetap harus qadha yang tertinggal. Beda dengan yang puasa sunnah yang lainnya ya. Jadi kalau apa namanya puasa di bulan Ramadan qadha, nah bagaimana dengan yang dulu? Mungkin dulu kita pernah lalai tidak puasa di bulan Ramadan karena keterbatasan ilmu, atau mungkin dulu sempat enggak terhitung berapa kita tidak puasa di bulan Ramadan, bingung sampai saat ini bagaimana cara membayar qadha Ramadan saya dulu yang mungkin masih gadis, masih muda, yang mungkin belum sampai memahami agama atau belum hijrah dan sebagainya. Bagaimana caranya? Sedangkan kita tahu bahwa puasa itu wajib dan harus diqadha. Nah, ini menjadi PR buat bunda-bunda semua ya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari kemudaratan. Na'udzubillah, subhanallah. Next, Bu Miss Nurul. Oke. Melatih anak beribadah sejak kecil. Rekomendasinya tadi ya, masih di surat Al-Baqarah karena wajib. Wajibnya berpuasa, makanya kita latih nih. Ya, temanya bagus banget Miss Rani. Oke deh ya. Masya Allah. Jadi
tidak hanya kita melatih puasa, tapi ini berkaitan dengan melatih anak-anak untuk beribadah yang lainnya. Karena kalau sudah melatih yang wajib ini, insya Allah yang sunnah-sunnahnya akan menyertai nih kayaknya. Ya, yang wajib aja sudah takut ditinggalkan, insya Allah akan bertambah dengan yang namanya sunnah. Anak usia dini lebih mudah menerima atau mencontoh yang kita lakukan. Betul, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kita Bu di rumah itu orang tua jadilah model untuk anak kita. Nah, Miss Rani, kemudian Miss Nurul kan jadi modelnya di sekolah. Menjadi model di sekolah untuk anak-anak didik kita. Kenapa? Karena anak-anak kita usia dini di TK, playgroup dan sebagainya itu lebih mudah mencontoh gitu, mencontoh gurunya, mencontoh ibunya yang di rumah. Apa yang kita lakukan akan diikutin. Begitu juga apa yang dicontohkan oleh bu gurunya di sekolah akan diturutin. Walaupun di dalam kelas di sekolah anak itu diam aja, ya kan? Kurang interaksi, tapi dia menyimak Bunda. Nanti sampai di rumah dia akan mencontoh pola kita di sekolah. Mungkin gerak jalan kita, cara bicara kita, cara mengajarnya kita, itu akan dicontohkan anak kita tuh di rumah. Jadi kalau di rumah itu rame dia. Kalau di sekolah diam tapi di rumah rame. Bahkan dicontoh apa yang bu guru ajarkan di sekolah. Pokoknya dia praktikin. Bahkan kita ibunya tuh di rumah menjadi muridnya gitu ya. Mungkin seperti itu kan anak-anak Bunda di rumah ya. Kalau anak saya begitu. Jadi ketika anak saya pulang sekolah dulu ya, itu saya tuh jadi muridnya, hayo ikutin aja. Jadi kita ingin melihat, oh ternyata merekam. Anak itu merekam apa yang diajarkan oleh gurunya di sekolah. Jadi itu anak usia dini itu lebih cepat menyerap, mencontoh apa yang kita lakukan. Ya, kemudian kenapa kita harus melatih anak kita dari sejak dini untuk mengajarkan pendidikan, kemudian mengajarkan agama, mengajar ibadah, mengajarkan puasa, karena daya ingat anak-anak itu kuat. Betul ya, Miss? Jadi sangat kuat ketika masih usia kecil. Coba boleh ditanya, kita aja kadang masih ingat, kok iya ya, dulu saya waktu TK, lupa gitu ya. Tapi ketika SD kita ingat, oh saya dulu pernah gini, saya pernah dulu diajarin mama ini, akan ingat Bu. Jadi daya ingat anak-anak itu sangat kuat masih kecil. Maka ciptakanlah suasana yang nyaman, yang indah, yang harmonis, yang nikmat, sehingga ketika anak kita nanti dewasa, anak kita besar, yang teringat adalah itu yang hal yang baik-baik yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan yang terlintas dan terlihat adalah mamaku galak, mamaku suka nyubit, mamaku. Jadi yuk ya, buat suasana atau buat cerita anak-anak kita ketika masih kecil, kita menjadi orang yang sebagai model yang baik untuk anak-anak kita. Ketika dia dewasa, dia bisa menceritakan bahwa mamaku dulu mengajarkan ini, aku tidak boleh begini, aku harus berbagi, aku harus baik dan sebagainya. Jadi itu karena daya ingat anak-anak itu kuat, maka bikin cerita yang terbaik untuk anak-anak kita sehingga nanti pun tersampainya baik. Yang ketiga, ajak berbuka puasanya bareng-bareng atau bersamaan dengan keluarga. Nah ini Bu, momennya yang luar biasa ya. Jadi keistimewaan, kebahagiaan orang yang berpuasa apa sih? Yaitu saat kita berbuka, salah satunya. Nah ini kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bayangin, anak itu pasti akan menunggu di meja makan sebelum waktunya berbuka. Itu sudah melihat semua menu makanan ya. Apalagi yang dilihat adalah menu makanan yang dia suka. Nah, Masya Allah, ini momen-momen yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Ketika kita mendidik atau mengajak dan mengajarkan anak kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, kita akan lihat pola anak-anak kita, Bunda. Masya Allah, ketika kita libatkan mereka, nikmatnya luar biasa. Ajak dia berbuka bersama-sama, walaupun dia berpuasanya hanya setengah hari, gitu ya. Ya kan? Walaupun cuma setengah hari, tapi ketika saat berbuka puasa, bareng-bareng tetap ajak dia sehingga menimbulkan suatu suasana yang sangat harmonis dalam keluarga. Kemudian ajak anak-anak kita atau ikut kenakan sholat tarawih ada. Jadi kalau mungkin ayah, abi punya anak laki-laki, ajak anak-anaknya sholat tarawih di masjid. Kita ibu-ibu mungkin saat kita ke masjid juga boleh ajak anak-anak kita ke masjid ya. Jadi perkenalkan bahwa di bulan puasa atau di bulan Ramadan itu ada yang namanya sholat tarawih,
Ada yang namanya khataman Quran, ada yang namanya setoran surat, walaupun setiap hari ada ya, tapi di bulan Ramadan itu lain nilainya, beda nilainya. Kemudian saling support, saling memberi, dan saling mendukung. Ini tentunya kerjasama dalam keluarga, bekerja sama di dalam sekolah, ya, di dalam kelas. Jadi guru dengan murid-murid pun harus ada support, memberikan dukungan kepada anak-anak didik kita. Kemudian tempat saling belajar bersama yaitu adalah di rumah, kemudian di sekolah, dan juga di bulan Ramadan. Ini adalah tempat kita untuk saling belajar satu dengan lain, bagaimana kita berhadapan dengan anak-anak, berhadapan dengan orang tua, berhadapan dengan lingkungan. Jadi kita disinilah tempat kita untuk belajar di dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kembali saya kutip surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusikum wa ahlikum nar. Ya, ayah bunda, tolong didik diri kita dulu sehingga kita bisa mengarahkan dan mengajak anak-anak kita terhindar dari api neraka. Ilmu yang terpenting agama. Lebih besar presentasinya dengan ilmu umum ya, karena dia bergandengan terus berjalan. Tapi presentasi tingginya adalah ilmu agama. Insya Allah anak-anak kita bisa membawanya dan kita pun bisa mengarahkannya. Jadi teruslah belajar memahami hikmah, karena setiap hari pasti kita akan menemukan yang namanya hikmah. Jadi hikmah didapat itu bukan ketika kita mendapat musibah, bukan kita mendapatkan rezeki, tapi di setiap momen, di setiap waktu pasti ada hikmah. Maka itulah kita dianjurkan untuk terus belajar memahami hikmah apapun yang kita temui setiap hari. Next, Miss Nurul. Waktunya kelebihan nggak ya, Miss Rani? Oke. Tidak, Ibu. Bun. Ya. Masya Allah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih di Al-Baqarah ayat 186 ya. Saya sampaikan tadi sampai 187 bahwa di sini apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Bunda, ayat ini menegaskan buat kita bahwa aku dekat loh, kata Allah. Jadi nggak usah khawatir, aku dekat. Ketika aku mendengar hambaku meminta kepadaku atau memohon kepadaku, kata Allah, akan aku kabulkan. Jadi minta teruslah, karena Allah tuh sukanya diminta. Kata Allah, minta terus, minta terus. Selain dengan manusia, manusia itu bosan kalau dimintain terus pun. Jadi kalau Allah itu senang dimintain. Jadi minta terus aja sama Allah. Minta lagi, minta terus, minta terus. Allah nggak akan pernah bosan. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh kita untuk mintalah kepadaku. Mintalah kepadaku. Jadi kita jangan sombong, Bunda. Kita itu butuh Allah. Walaupun kita mampu, tetap kita minta, butuh pertolongan Allah. Kita bisa nih, tapi kita butuh Allah untuk bisa mengendalikan kemampuan kita. Agar kita tidak menjadi orang yang ujub. Tidak menjadi orang yang sombong. Tidak menjadi orang yang riya. Jadi tetap perlu bantuan Allah untuk mengendalikan jiwa kita dan diri kita. Kata Allah, kalau kau butuh apa-apa, minta padaku. Bila kau kesulitan apa-apa, bilang padaku. Kata Allah, katakan aku dekat, kata Allah. Jika kau minta pertolongan, aku akan mengabulkan. Hendaklah mereka memenuhi, kata Allah, syaratnya, Bun. Kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau patuh, gambarannya gini ya. Kita senang banget ketika kita punya anak. Terus anak kita tuh patuh dengan apa yang kita perintahkan. Wah, ya kan? Senang banget kan? Udah pasti nggak dia minta, kita akan berikan hadiah. Dia nggak minta, Bun. Saking senangnya kita sama anak kita yang nurut ini, apa-apa tuh kita ingat dia. Jadi dia nggak minta aja, kita kayaknya mau beri hadiah buat dia, mau memberikan kasih sayang buat dia. Begitu juga Allah dengan hambanya. Ketika kita taat dan patuh kepada Allah, maka kata Allah, apa yang kamu mau aku kasih. Bahkan kamu nggak mau, belum minta aja aku udah beri. Kata Allah, udah aku siapkan. Subhanallah. Itulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Segala sesuatu hal libatkan Allah, maka Allah akan selalu menyertai kita. Jangan khawatir. Kita akan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Next, Bunda Nurul. Oke, nanti kalau di ayat 187-nya ya Bunda, jadi itu sudah poin yang penting tuh. Ya, jadi nggak usah khawatir ya. Puasa bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan fisik dan mental anak. Betul Bunda, ini hasil survei. Mungkin Miss Rani udah survei juga ya, bahwa orang yang berpuasa itu dampak positifnya itu banyak bagi perkembangan fisik dan mental kita. Karena memang dilatih jiwa kita tadi. Udah jelas-jelas Allah melatih jiwa kita saat kita berpuasa. Melatih jiwa kita dalam hal kesabaran, hal apapun. Ya, kesabaran apapun kita diliputi dengan kesabaran. Menghadapi ini ya sabar. Menghadapi ini ya sabar. Kemudian ada ujian ini sabar, gitu kan? Jadi udah pasti secara otomatis akan berdampak positif bagi perkembangan fisiknya, ya karena udah siap gitu, siap dengan berpuasa dan juga mentalnya. Kemudian beberapa ahli meyakinkan bahwa puasa meningkatkan hormon pertumbuhan anak dan meningkatkan daya tahan tubuh. Betul banget ya Bunda. Jadi kalau mau sehat ya puasa gitu ya. Jadi puasa bukan diet. Jadi ada orang yang ingin diet memang alasannya berpuasa. Tidak ya. Jadi berpuasa meningkatkan hormon pertumbuhan anak jelas ya, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Itu bukan untuk anak-anak, kita aja juga gitu. Puasa, dengan puasa kita itu Masya Allah ya, daya tahan tubuh kita tuh lebih kuat. Bayangin, kita nggak puasa, kalau sudah jamnya waktu makan udah ngerasa banget perut itu ngajakin makan. Itu cacing dalam perut udah kelaparan ya. Tapi ketika kita mindsetnya berpuasa, itu jamnya makan tuh nggak terasa lapar. Masya Allah. Jadi betapa betul-betul daya tahan tubuh itu kuat, luar biasa orang yang berpuasa. Secara psikologis, anak yang berpuasa memiliki pola hidup yang lebih disiplin. Sudah pasti ya, ini udah survei membuktikan banget ya. Jadi anak itu merasa ada kedisiplinan, kemudian ada kesabaran di sananya, sabar menunggu waktu berbuka, sabar untuk nggak marah-marah, sabar untuk ngedengerin bu guru ya kan, sabar untuk segala hal dan berbagi, tentunya ada rasa empati ya kan, untuk berbagi, dan dia bisa merasakan oh bagaimana dengan orang yang kekurangan ya. Saat orang yang nggak bisa makan sehari 3 kali dan hanya sekali doang, ternyata seperti ini rasanya. Nah, disinilah gemblengan dan pendidikan untuk anak-anak kita saat kita mempersiapkan anak-anak kita untuk belajar puasa. Jadi ada hikmah yang sangat banyak sekali yang bisa diterima oleh kita dan anak-anak kita. Dan tentunya dengan berpuasa kita bisa mengendalikan diri kita. Anak-anak bisa mengendalikan dirinya. Anak-anak. Jadi pembelajaran dari usia dini sangatlah penting, luar biasa. Next, Miss Nurul, masih adakah? Oke. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini konteksnya karena kita mempersiapkan anak-anak usia dini kita untuk berpuasa, kita ajarkan, tapi perlu kita pikirkan tentang asumsi ada konsumsi nutrisi buat anak-anak kita ya. Jadi bukan berarti bahwa oh ya puasa wajib loh, jadi harus anak-anak kita diajarkan untuk berpuasa, ya diharuskan berpuasa pada usia dini sampai mentok waktunya. Tapi kita harus pikirkan dulu nutrisi anak-anak, perkembangan anak-anak kita nih ya. Jadi boleh tidak sampai full seharian, namanya kan pelatihan ya Bun, melatih, mengajarkan, mendidik. Jadi boleh bertahap ya, secara prosesnya bertahap. Mungkin setengah hari dulu. Selanjutnya puasa lagi. Besok mungkin tunggu 2 jam lagi baru buka gitu kan. Jadi bertambah insya Allah nanti sampai full. Nah, jadi tetap berikan kalau ternyata anak kita nggak sampai puasa harian, kan ada nih saya pernah survei juga. Kalau yang puasanya full sebulan, nanti mama berikan ini atau papa berikan ini gitu ya. Nah ini kalau yang nggak puasanya sampai full kasihan Bunda. Jadi kalau anak-anak usia dini, anak kita dari usia TK, playgroup TK ini setengah hari tetap kita kasih apresiasi. Kalau seperti tadi itu contohnya nggak bagus Bunda. Jadi jangan janjikan hadiah untuk anak-anak ketika dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Jadi berikan pendidikan tapi jangan dikasih imbalan. Ya, jadi dikasih imbalan nanti berikan hadiah ini, nanti mama berikan ini, jangan. Puasa tetap berjalan, ya, tapi kasih apresiasinya adalah pujian, ya, pujian, terus bangga untuk anak-anak, kata-kata kalimat-kalimat yang baik, karena kalau nanti ibu kasih hadiah, nanti hikmahnya beda, ya, maknanya nanti beda, ya. Jadi dia berpuasa karena
Puasa karena hadiah, bukan karena lillah. Nah, ini juga pembelajaran buat diri kita sebagai orang tua. Jangan ajarkan anak-anak kita ketika menjalankan ibadah yang wajib, kemudian ada imbalannya dari kita, ya. Tapi kasih apresiasi berupa kata-kata yang positif, kata-kata yang termotivasi, kata-kata yang menyenangkan. Itu apresiasi buat anak-anak kita. Sehingga nanti dia terimage-nya tuh positif, baik. Berpikirannya tuh selalu yang positif. Next, Miss Nurul. Oke, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya materi saya cukup sampai di sini ya. Insya Allah mudah-mudahan ada hikmah, ada makna, mudah-mudahan ada ilmu, walaupun sedikit yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya mohon maaf bila ada penyampaian saya yang salah atau yang kurang, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bunda Asia. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bunda atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab ya Bunda. Iya. Nah, oke, Ayah dan Bunda, kami persilakan jika ada yang mau bertanya, boleh ditulis di kolom komentar ataupun boleh menyalakan kameranya dan di-unmute. Nah, mungkin dari saya dulu boleh, Miss Nurul? Boleh silakan Miss Rani. Ya, ini bukan hanya untuk ayah dan bunda ya, untuk guru-gurunya juga boleh silahkan bertanya kepada Bunda Asyah, mumpung ada pematerinya di sini ya. Baik, Bunda, Masya Allah luar biasa, terima kasih atas pemaparan materinya. Insya Allah kita berharap ya sebagai orang tua baik di rumah ataupun kita guru di sekolah, bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita terutama pada saat menjalankan ibadah puasa. Karena kan Masya Allah walaupun katanya setan itu diikat gitu ya. Tapi kenapa rasanya emosi teh tetap aja selalu meledak-ledak. Kalau melihat misalkan ada perilaku atau tingkah anak yang membuat emosi gitu. Tapi mudah-mudahan baik kami para guru ataupun bunda-bunda yang bergabung di parenting ini khususnya bisa menahan diri dari semua itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah Bunda, ketika memang kita sedang mengajarkan anak-anak itu berpuasa. Nah, otomatis kan kita ingin memberikan keteladanan kepada mereka, kita juga berpuasa dong gitu ya, menahan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum. Nah, apabila pada saat ketika kita memberikan contoh kepada mereka, qadarullah namanya perempuan kan pasti ada aja bocornya ya Bunda ya. Misalkan sedang berhalangan haid misalkan. Nah, itu bagaimana cara kita sebagai orang tua, tapi kalau misalkan miss-nya di sekolah kan mungkin bisa menahan diri ya, selama kan tidak lama tuh pendampingan dengan anak-anak di sekolah setengah hari itu langsung pulang misalkan anak-anak. Nah, untuk bunda-bunda nih di rumah ketika misalkan bunda-bundanya sedang haid atau mungkin di rumah ada yang punya kakak yang sudah haid misalkan. Nah, bagaimana cara menjelaskan ke adiknya apakah memang kita harus lagi pengen minum, pengen makan, harus sembunyi-sembunyi. Nah, terus qadarulahnya kepergok misalkan sama adiknya, bunda sama kakakku nggak puasa. Nah, itu bagaimana caranya kita memahamkan ke anak usia dini itu bahwa memang ada kalanya seorang perempuan itu tidak boleh untuk berpuasa. Padahal kita ingin dia itu walaupun kita sedang tidak berpuasa, tapi harapannya adalah anak tersebut tetap berpuasa gitu. Iya. Itu mungkin Bunda. Baik. Terima kasih Miss Rani, Masya Allah. Sama-sama Bunda. Pertanyaannya luar biasa ya. Benar gini Bunda. Tadi di awal ada materi tentang memberikan pemahaman tentang puasa di bulan Ramadan. Nah, kalau ketemu kasus seperti ini, bagaimanakah gitu untuk anak-anak kita? Tadi kan kita sudah menjelaskan saat memperkenalkan puasa Ramadan itu seperti apa yang harus kita lakukan dan bagaimana yang tidak boleh kita lakukan. Di sini boleh diisi tentang ketika saat kita mengalami masa haid, untuk khususnya untuk perempuan, ya. Jadi dijelaskan ke anak-anak, tapi kalau ada masa haid kakak, kamu kan belum mengalami, itu boleh diceritakan ke anak-anak kita.
boleh diperkenalkan walaupun dia masih belum paham apa itu haid gitu ya, tapi mungkin boleh dijelaskan ke anak kita. Nanti setelah disampaikan seperti itu baru bilang, hari ini Bunda nggak puasa karena sedang haid, kata Allah tidak berpuasa dulu, tapi tetap Bunda menghargai anak-anak saat makan tidak di depannya. Tapi dia tahu bahwa kita lagi nggak puasa, Bun. Nah ini pembelajaran juga pendidikan buat anak kita bahwa ketika kita nggak puasa, kita menghargai yang berpuasa. Gitu. Jadi dia tahu bahwa oh mama tidak puasa nih, tapi nggak makan di depan kita, gitu ya. Jadi oh harusnya ngumpet ibaratnya di kamar. Atau kamu jangan kesini ya, mama soalnya lagi nggak puasa, kan mama sedang berhalangan. Jadi disampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh anak-anak dan bisa dimengerti dan dia akhirnya jadi tahu. Nah ini yang konteksnya bahwa kita dengan berpuasa melatih jiwa kita menjadi sabar, gitu kan. Jadi ini yang harus kita juga sampaikan ke anak-anak. Bagaimana dengan kakak? Sama, kakak pun juga harus mencontohkan seperti itu. Kadang kita suka menemui kakak justru meledek adiknya. Jadi sampai adiknya malah nangis, mama kakak tuh makannya depan aku gitu ya, Masya Allah. Justru ada yang seperti itu Bunda. Jadi memang hal-hal yang seperti ini yang mungkin remeh-temeh ibaratnya, yang ternyata kita menemukan yang ini adalah sebenarnya salah satu pembelajaran atau pendidikan buat anak-anak kita di dalam rumah. Kalau yang tadi Miss Rani bilang kalau di sekolah yang mungkin bisa terkendalikan oleh ibu guru karena tak terlihat anak-anak. Tapi kalau di rumah, nah ini faktor pendukung Bunda di keluarga itu yang harus diperhatikan. Jadi Bunda pun harus mengajarkan kepada anak, kalau bapak atau ayah kan nggak ada jeda ya. Ya, jadi kita nih ibu yang ada jedanya, nah ini dikasih lah pendidikan untuk anak kita. Ini bagus banget Bunda Rani. Jadi anak udah masih TK aja udah kita ajarkan, oh ternyata kalau yang lagi berhalangan masa haid perempuan wanita itu nggak boleh puasa, tapi tidak boleh juga makan di depan orang yang berpuasa. Kita harus menghargai dan dia harus menghargai kita. Itu Bunda. Terus bicara mengenai seton yang berkelilingan gitu ya. Padahal di bulan Ramadan itu katanya setan-setan itu dibelenggu. Betul Bunda. Setan-setan itu dibelenggu. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa setan dibelenggu. Jadi kenapa masih terpengaruh nih kita yang makan sembarangan, yang emosinya tidak terkendalikan karena setannya hawa nafsu yang belum kita kunci Bunda. Jadinya ini yang harus kita kunci setannya, yaitu hawa nafsunya kita, lawamah ya ibaratnya gitu. Jadi ini yang harus dikondisikan bahwa maka penting sekali yang Rasulullah ajarkan untuk setiap hari itu minimal 70 kali untuk beristighfar, itu salah satu untuk meredam jiwa kita yang penuh dengan hawa nafsu lawamah, emosi yang tidak terkendali. Jadi kalau dengan berbanyak istighfar setiap hari, insya Allah nafsu kita akan bisa terkendalikan. Jadi kita bisa mengendalikan emosi atau nafsu kita, bukannya nafsu yang mengendalikan kita. Inilah jadi yang betul-betul di Ramadan setan dibelenggu dan nafsu kita pun juga terbelenggu. Begitu Miss Rani, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Baik Bunda, terima kasih Masya Allah. Ya, terima kasih, nanti memang kita juga harus mampu untuk menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak ya. Nah satu lagi mungkin karena, Mister, apakah ada orang tua yang sudah bertanya? Untuk saat ini belum ada, Miss. Oke, baik. Bunda-bunda yang berada di luar sekolah Anahal juga boleh ya untuk kemudian bertanya langsung kepada Bunda Asia lewat dinyalakan mikrofonnya ataukah menulis di chat juga tidak apa-apa. Nah, sambil menunggu Bunda satu lagi, itu kan jadi lupa saya pertanyaannya. Ini jadi lebih tepatnya sebenarnya kapan waktu terbaik kita untuk mengajarkan anak-anak mulai berpuasa? Itu sih Bunda, karena kan kalau untuk di anak TK itu kita mulai menerima siswa itu kan dari usia kalau misalkan ada toddler berarti dari usia 2 tahun gitu kan. Tapi memang lebih banyak adalah usia di 4 sampai 6 tahun. Nah, itu sebenarnya usia yang terbaik untuk melatih anak puasa itu di usia berapa Bunda? Masya Allah, Miss Rani itu kayaknya menangkap ya, karena saya tadi
sengaja memang tak lewatin ini gitu untuk menjadi suatu pertanyaan. Iya, saya Ternyata tadi mana slide-nya ini kok nggak ada. sengaja saya, apakah ada nih, Masya Allah ternyata kepekaan Miss Rani ya luar biasa ya. Bunda, jadi jangan diragukan ya Miss Rani itu untuk orang sekolah yang Masya Allah luar biasa. Ini memang saya sisipkan sengaja nggak saya sampaikan Bunda, apakah akan ada pertanyaan ini, ternyata ditangkap oleh Miss Rani ya. Jadi sejak usia kapankah kita mulai memperkenalkan atau mengajarkan atau mendidik anak-anak kita untuk belajar berpuasa? Betul, di dalam hadis dijelaskan, bahkan dalam menurut Imam Al-Ghazali juga bahwa didiklah anak itu usia dini di saat usia 4 tahun. Ya Bun, usia 4 tahun itu udah mulai diperkenalkan, diajarkan. Jadi betul sekali usia 4 tahun itu dan kemudian diwajibkannya setelah sampai balik. Tadi ada poin-poin 3 gitu ya. Jadi dari yang tidur sampai bangun, kemudian dari usia kecil sampai balik. Nah, kecilnya itu kan nggak saya perjelas tuh Bunda. Jadi sampai balik, nah saat balik itulah sudah wajibnya berpuasa. Gitu Bunda. Jadi sangat baik ketika kita memperkenalkan atau mempersiapkan anak-anak kita untuk ibadah, tidak hanya puasa, itu adalah di saat usia 4 tahun. Itu Bunda Rani. Insyaallah. Baik, terima kasih Bunda. Berarti mulai dari usia 4 tahun ya Bunda-Bunda, tapi bukan berarti misalkan ada adik-adiknya yang usia 3 tahun mau coba-coba itu boleh kan ya Bunda Asia ya? Misalkan karena ikutan kok semua keluarga tidak ada yang makan, tidak ada yang minum gitu. Tapi selalu kita tanyakan ya, misalkan adik haus atau enggak, boleh nggak seperti itu Bunda? Boleh Bun. Boleh aja. Masa lebih bagus kalau usia dini itu kan. Usia 3 tahun Iya. tapi tidak, kita kembali lagi tadi saya sampaikan tentang nutrisi anak ya. Perkembangan anak itu kan tidak ada yang sama antara satu dengan lain. Adik dan kakak belum tentu juga sama kondisi fisik dan keadaannya gitu. Jadi kita lihat juga kondisi anak kita. Baik Bunda Asia. Berarti intinya insya Allah ayah Bunda tentu lebih tahu kondisi anak-anaknya ya. Tapi bukan berarti misalkan kita tidak mau berusaha mencoba untuk misalkan lihat anak saya sanggup gak ya, anak saya sanggup gak ya. Kan kadang orang tuh saking sayangnya sama anak-anak itu kan Bun. Sanggup gak ya, kayaknya enggak deh, anak saya kan gampang haus, anak saya kan gampang lapar. Nah akhirnya ketika anaknya misalkan Bunda kakak nggak mau puasa dulu gitu. Tidak ada motivasi untuk itu. Nah, seharusnya tidak seperti itu ya Bunda ya. Apalagi kalau misalkan udah usia 4 tahun ke atas ya. Jadi kita berikan kesempatan gitu ya Bun ya. Bahkan ada gini Miss Rani. Ada ini orang tua malah ya. Dia itu punya penyakit saat dia berpuasa itu malah nggak kuat, malah diopname. Ini ada kasusnya juga. Ada yang seperti itu. Jadi kalau setiap Ramadan nggak puasa, saya bilang coba karena puasa ini wajib, karena kita di mindsetnya kita itu sakit gitu kan. Jadi sakit terus. Jadi saat menerima, ya kan gitu Bun. Sedangkan di sini kalau di kalimat di surat Al-Baqarah tadi diwajibkan kita berpuasa, tapi ketika kita mindsetnya saya kalau puasa itu pasti deh di opname Bunda gitu. Ini ada kasusnya benar-benar Bunda. Jadi setiap Ramadan itu dia nggak puasa karena saat dia mencoba untuk puasa sampai full, terus dia di opname. Kemudian tahun berikutnya lagi, jadi nggak puasa-puasa dong saya bilang. Nggak puasa Bunda loh. Karena tadi Bunda, karena mindsetnya kita dan yakinnya kita sakit gitu ya, jadi Allah kasih sakit. Coba minta sama Allah, ya Allah, Bismillah, aku ingin menjadi hambamu yang soleha. Aku ingin menjadi hambamu yang taat kepadamu atas perintahmu. Maka sanggupkanlah aku, sehatkanlah aku ketika aku ingin berpuasa di bulan Ramadan. Kan Allah mengabulkan doa-doa kita Bunda. Jadi itulah yang saya sampaikan ke teman yang saat mereka itu ada penyakit yang memang tidak bisa puasa katanya kalau Ramadan. Kan aneh ya. Jadi kalau puasa Ramadan nggak bisa dia. Tapi kalau puasa sunnah bisa. Saya tanya puasa sunnah Senin Kamis bisa. Bisa Bun. Lo kok aneh gitu. Jadi kebalik gitu kan. Nah ini harus dibenerin mindsetnya nih. Saya bilang, udah akhirnya dicoba. Alhamdulillah. Subhanallah ya atas izin Allah dan mungkin semakin dia kuat keimanannya kepada Allah dan doanya terus kepada Allah, diketuklah pintu Allah di sepertiga malam, alhamdulillah sakitnya sembuh gitu Bun, dan alhamdulillah dia bisa ikut puasa Ramadan. Masya Allah. Nah, baik Bunda, ada yang mau bertanya Bunda Ataya? Silakan Bunda Ataya, dipersilakan untuk on kamera.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan Miss Rani tadi ya, seperti usia 4 tahun sampai 6 tahun itu sudah diperkenalkan untuk puasa. Nah, pertanyaan saya terkadang kita sebagai, mungkin saya, nggak usah pakai kita, saya sebagai orang tua terkadang ada rasa was-was, kemudian ada rasa tidak percaya diri terhadap anak gitu. Atau malah sebaliknya anak ini yang percaya diri tapi kita anaknya ntar bunda aku sanggup nih sampai maghrib, feeling kita nih anaknya udah sakit perut, ini gimana ya, tenggorokannya ini gimana, tetap sampai maghrib nggak ya puasanya, apa setengah hari aja gitu. Nah kalau ada rasa seperti itu gimana ya Bunda Aisyah ya, apakah mengurangi niat baik kita mengajarkan anak, apa tidak sama sekali gitu? Baik, Bunda Ataya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalam surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa setan itu membuat kita was-was, ya kan? Ya. Setan itu membisikkan kita dalam dada manusia. Jadi kalau was-was itu bisa dibuatlah kita sama setan itu, khawatirnya atau bisikan setan atau gangguan setan itu bisa berupa hanya was aja dalam diri, bahkan berwujud manusia untuk mengajak kepada kemudaratan. Jadi ada dua nih. Nah kalau tadi kekhawatiran kita, maklum memang sebagai seorang ibu kita lihat kondisi anak kita yang lemas mungkin sampai nggak dia sampai waktunya nanti berbuka. Kita tanyakan ke anak, kalau anaknya memang sanggup, bismillah bunda, kita yakin bahwa dia bisa. Kemudian kalau di luar, kita yakin nggak sih anak kita puasa nih? Kalau di rumah sih puasa, tapi nanti di luar nggak tahu dia minum atau makan atau apa gitu ya. Apalagi yang sudah lebih dewasa. Nah, kembali lagi tadi kita memperkenalkan bahwa makna dari puasa itu apa? Bahwa sesungguhnya kita tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Nah, ini yang tauhid kita mengajarkan tauhidnya itu ke anak-anak seperti itu, bahwa Mama tidak melihat, tapi Allah melihat, ya kan? Mama percaya, tapi Allah Maha tahu. Gitu. Jadi itu yang kita tanamkan ke anak-anak sehingga dia akan melakukan suatu hal yang tidak baik, maka Allah melihat kita. Nah, ini Bun, yang harus juga diisi ke anak-anak kita tentang pemahaman tadi tentang ketauhidan serta makna dari puasa. Dan apakah tadi mengurangi niat baik kita? Tidak. Innama amalu binniyat itu kalau sudah kuat di hati, insya Allah akan catat. Sudah tercatat bunda, niat aja, niat baik itu udah tercatat, ya kan? Tapi kalau amal buruk baru niat aja belum Allah catat gitu. Nah ini bedanya ya. Jadi kalau dilakukan baru dicatat itu melakukan suatu kemudaratan. Tapi kalau baru niat aja belum tentu dicatat. Tapi kalau niat baik baru niat aja sudah dapat poin. Nah disinilah tinggal menguatkan keimanan kita lagi. Tadi melatih puasa adalah melatih jiwa kita untuk menjadi orang yang sabar. Ketika melihat anak kita sudah ibaratnya lain, kalau dia tergeletaknya yang nggak berdaya bun, jangan disuruh terus puasa. Jadi suruh kasih minum air hangat, teh hangat bunda. Jadi kita nggak boleh juga menzalimi anak-anak kita gitu. Jadi lihat kondisi kembali, kalau memang sudah tidak sanggup dan kita melihatnya sudah nggak memungkinkan, boleh dibuka. Tadi di ayat 184 kan disampaikan bahwa yang sakit boleh buka puasanya, tapi saat nanti kembali sehat tolong dibalas, dikodok ya, dibayar. Jadi gitu bunda, boleh. Tapi jangan juga disampaikan ke anak-anak, kalau kamu sakit boleh buka kok nah, boleh buka kok nah, nanti ada alasan bunda. Alasannya nggak kuat gitu ya, jadi dia buka puasa terus. Nah kapan kita mau melatih grade-nya naik, ya kan? Kalau kita sarankan atau kasih masukan seperti itu, boleh kok kalau lagi sakit boleh buka, boleh nggak apa-apa. Terus ibunda ngajakin ke tamcit gitu, boleh kok capek jalan-jalan buka dulu, nanti jangan bunda. Jadi grade-nya beda nanti ya. Nah ini pembelajaran lagi di dalamnya, setiap apapun yang kita sampaikan itu adalah suatu pelajaran. Jadi berikanlah
penyampaian itu yang mengandung pendidikan. Jadi didikan yang baik agar terus teringat ke anak-anak kita, oh ini yang nggak boleh, ini baik. Nah, jadi terkesannya itu Bunda. Seperti yang saya sampaikan bahwa selama ini bikin cerita yang bagus, cerita yang baik pada anak-anak kita yang usia dini, ketika nanti dia dewasa besar, dia mengimagekan diri kita adalah ibu yang baik. Ibu yang mengajarkan kepada pendidikan yang baik. Itu Bunda. Iya, satu lagi nih Bunda. Pengalaman yang memotivasi anak itu buat berpuasa di usia mungkin 7 tahun yang mungkin sudah siap. Nah, terkadang terjadi kita memberikan reward. Nah, reward istilahnya 1 bulan dia full, dia mendapatkan aku dapat ini ya. Tapi dalam perjalanan pada saat anak ini misal dia sudah 28 full, kemudian tinggal 2 lagi. Nah, detik-detik mau berbuka, ada pengalaman kakaknya dulu. Itu dia terjadi sakit perut. Nah, saya sebagai orang tua nggak apa-apa. Maksudnya sudah seperti itu kita memberikan motivasi, nggak apa-apa Kak, itu niatnya udah baik. Cuman setelah itu terjadi, dia kan, tuh kan, gara-gara Bunda aku dipaksa minum, padahal aku nggak apa-apa, aku masih bisa menahan. Jadi aku nggak dapat dong rewardnya, gitu loh Bunda. Jadi dia merasa penyesalan, merasa sedih gitu. Padahal kita sudah mengarahkan, nggak apa-apa, qadarullah kakak pada saat ini memang pada sakit. Tapi setiap ini terkejadian, memori dia tuh mengingat gitu kan, karena dipaksa buka gitu. Jadi dia merasa dapat itunya tuh nggak full gitu Bunda. Oke Bunda, tadi saya sampaikan bahwa ketika kita melatih untuk melakukan ibadah yang wajib, tolong jangan dikasih reward yang menjanjikan hadiah, ya kan? Karena kenapa? Karena yang wajib ini adalah lillah, karena Allah. Tapi kalau kita melakukannya karena sesuatu selain Allah, maka Allah akan membuat skenario buat kita, gitu kan? Ada aja hal-hal yang membuat kita tidak menjadi tuntas. Karena kata Allah, kamu melakukannya bukan karena aku, tapi karena mamamu menjanjikan akan memberikan kamu sepeda motor, gitu kan ya? Jadi yang kamu kejar itu adalah sepeda motornya, bukan aku, kata Allah. Jadi inilah yang buat muhasabah kita Bun. Ibadah yang wajib jangan diberikan reward yang menjanjikan hadiah, tetapi tadi motivasi, kata-kata yang baik, semuanya karena Allah. Lain hal yang lain ya. Tapi kalau untuk yang wajib ini kita usahakan adalah karena lillah, karena tadi maknanya jadi beda. Makanya ketika dia menerima reward tadi, tapi tidak dengan kemaksimalan, merasa kecewa kan? Merasa aku nggak tuntas, walaupun itu kata mama boleh, tapi tidak maksimal jadinya. Disinilah Allah menunjukkan kepada kita bahwa ayo kita harus introspeksi diri. Segala sesuatu yang untuk aku benar-benar murni untuk aku, kata Allah. Jadi jangan nanti dibikin skenario sama Allah yang lain-lain. Nah ini pelajaran juga buat saya Bunda. Dulu Bun pernah saya menyampaikan ke anak-anak, kalau puasa ini saya melihat teman yang menyampaikan bahwa kalau puasa kamu sampai 30 hari full gitu ya, nanti apa yang kamu mau mama kasih. Nah coba Bunda. Ini karena pada saat itu dia berbicara, dia lagi banyak rezekinya Bunda. Tapi suatu saat pas sudah full, ditagih sama anaknya, saat itu rezekinya lagi menipis. Bun, ini hutang. Akhirnya tidak diberikan. Ayo, akhirnya dia bingung sendiri. Saya bilang, inilah salah satu janji yang ketika kita melakukan amal ibadah untuk Allah, tetapi kita memberikannya bukan karena Allah. Nah, ini jadi dibikin skenario-nya tuh Masya Allah. Ada aja Bunda, ada aja. Tapi insya Allah kalau kita karena Allah, setelahnya Bun, jadi bukan karena memberi hadiahnya karena berhasil 30 hari puasa. Nanti dengan sendirinya Allah yang akan memberi reward. Secara otomatis tanpa ya kan, tanpa kita minta kamu lulus nih Mas atau Dek. Mama ada rezeki mama kasih. Itu otomatis Bunda. Jadi bukan karena harus kamu full ya puasanya baru dikasih, tidak. Karena kita tidak menjanjikan itu, Allah kasih rezeki banyak
secara otomatis nanti dengan sendirinya, Masya Allah, anak-anak Bunda, soleh dan soleha semuanya, alhamdulillah puasa kalian pada full, Bunda ada rezeki nih. Yuk, mau apa yuk? Nah, itu kan bukan menjadikan, Bun. Ya kan? Itu hadiah dari Allah, lain konteksnya. Jadi hikmahnya malah lebih nikmat. Itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala tentang pembelajaran mempersiapkan anak-anak kita belajar beribadah karena lillah. Itu Bunda Ataya. Mohon maaf, semoga puas dengan jawaban saya. Masya Allah, Alhamdulillah. Bunda, satu pertanyaan lagi ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Mau bertanya tentang kalau anak kita mau sunat pas bulan puasa, bagaimana hukumnya? Anaknya kelas 4 SD, apa masih boleh puasa? Sunatnya ditunda habis lebaran atau karena anaknya sudah minta disunat nih Bunda? Bagaimana solusinya? Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Umma Maryam. Kalau masih bisa ada waktu lain yang bisa dikondisikan, bismillah. Karena bulan Ramadan tidak ada bulan Ramadan kedua, ketiga, keempat. Ya, tapi kalau bulan lain masih ada bulan yang lainnya. Jadi maksimalkanlah bulan Ramadan ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah, gitu ya. Jadi hal-hal yang kira-kira membuat kita subhat atau ragu-ragu, sebaiknya tinggalkan. Jadi kalau masih bisa setelah Idul Fitri atau setelah Ramadan, bismillah. Allah akan menguatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Allah Sepertinya Bunda Asyahnya sedang ada koneksi ya, Miss ya? Miss Rani? Iya. Oh, sebentar saya Miss, coba chat beliau ya. Okay. Iya. Nah, mohon maaf Ayah dan Bunda, sepertinya ada kendala koneksi. Masya Allah, apa yang sudah dipaparkan Bunda Asia itu sudah sangat jelas ya, Ayah dan Bunda. Insya Allah kita akan bisa praktekkan, kita akan coba terapkan ya pada anak-anak di rumah ataupun di sekolah. Kita tunggu Bunda Asiahnya untuk menjawab pertanyaan tadi dari Umma Maryam ya. Mohon maaf ya Umma Maryam, tadi ketika dijawab oleh Bunda Asia itu tiba-tiba ada kendala jaringan. Nah, namun tadi sudah bisa kita ambil ya kesimpulan dari Bunda Asia. Mungkin bisa ditunda dulu ya sunatnya karena kita tidak tahu akankah bertemu lagi dengan bulan Ramadan selanjutnya karena umur hanya Allah yang tahu. Itu yang tadi Bunda Asia jawab ya tentang kakak anak kelas 4 SD yang mau sunat nih. Nah, apakah ditunda dulu atau memang boleh sunat di bulan Ramadan? Oh, sudah ada lagi Bunda Asiahnya. Maaf, ini tadi mati lampu. Oh ya, tidak apa-apa Bunda. Saya kirain turun, ternyata mati. Ya, itu mungkin jawaban dari saya, Bunda Maryam. Alhamdulillah ya, Bunda Umma Maryam sudah terjawab ya dari Bunda Asia. Oke, boleh menambahkan mungkin Miss Nurul karena khawatir tadi kan koneksinya Bunda Asiahnya terlempar. Jadi mungkin tadi yang saya tangkap seperti yang Miss Nurul sampaikan, ketika Ananda meminta sunat memang itu sudah Masya Allah ya, karena ada sebagian anak-anak yang masih ketakutan untuk sunat gitu. Namun memang momen yang diambil oleh anak tersebut pas banget bulan Ramadan gitu. Bukan kemudian kita tidak mengiyakan, tapi kita hanya menunda. Mungkin kita sebagai orang tua bisa menjelaskan ke Ananda ya, Bunda Asiah ya,
bahwa insya Allah bahwa pelaksanaan sunat akan tetap dilaksanakan, tapi kita menunggu setelah selesai Lebaran agar kita sekarang bisa fokus untuk puasa terlebih dahulu, meminta kepada Allah agar adik juga atau kakak pada saat sunat dihilangkan rasa sakitnya, misalkan bisa seperti itu kan ya Bunda Asya ya. Jadi tidak kemudian menolak apa ya namanya, sehingga membuat si anak tersebut itu Bunda padahal saya pengennya sunatnya sekarang gitu misalkan. Jadi dibujuk atau dinasehati agar semangat untuk sunatnya itu masih tetap ada walaupun nanti dilaksanakan setelah Ramadan. Mungkin seperti itu ya Bunda Asya ya. Iya, betul. Oke, mungkin Miss Nurul karena waktu sudah 5 menit lagi, mangga. Ya, baiklah ya dan Bunda. Terima kasih Bunda Asya untuk pemaparannya dan juga atas jawaban yang sudah ditanyakan oleh Ayah dan Bunda dan juga tadi Miss Rani. Baiklah Ayah dan Bunda, ada catatan yang saya tulis ya, yang telah Bunda Aisyah paparkan, yaitu keluarga menjadi pintu gerbang awal anak mendapat pelajaran berharga tentang kehidupan, termasuk mengajarkan anak puasa. Melakukan stimulasi anak sejak dini penting dilakukan oleh orang tua agar menjadi bekal anak tumbuh dengan karakter positif dalam hal agama. Ayah dan Bunda, bulan Ramadan yang sebentar lagi tiba dapat menjadi momen yang tepat untuk melatih kesabaran dan akhlak si kecil sejak dini. Mari kita bekerja sama mengajarkan anak berpuasa di rumah dan di sekolah dengan memberikan teladan yang baik saat berpuasa. Sehingga ayah dan bunda anak mencintai bulan Ramadan dan rindu datangnya bulan Ramadan. Insya Allah. Nah, baik ayah dan bunda yang saya hormati, acara demi acara parenting telah kita lewati. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan dalam keluarga kita. Amin ya Bunda ya, insya Allah. Atas nama panitia penyelenggara, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nur Asyah selaku pemateri yang telah mentransfer ilmunya kepada kita semua. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Guru, juga kepada ayah dan bunda yang telah ikut berpartisipasi dalam acara parenting, karena tanpa dukungan semuanya maka tidak akan berjalan dengan baik. Baiklah ayah dan bunda, marilah kita tutup acara parenting pagi ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah ikut berpartisipasi sehingga kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan menjadi amal jariah untuk kehidupan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selaku pembawa acara, mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kehilafan ya ayah dan bunda. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakillah Bunda Asya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sani Bunda Aisyah. Ya, mangga. Izin live ya, Miss. Boleh, silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bulan depan kita ada parenting lagi ya Ayah Bunda. Nanti akan diinformasikan kembali. Baik. Terima kasih. Oke, jazakallah khair para guru. Izin pamit ya, Miss. Ya, mangga silakan Miss. Waalaikumsalam bunda.